Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tunggu adzan selesai dulu ya. Baik, Pak. Pak, untuk kuliah ini direkam atau tidak ya, Pak? Ini bisa mati juga kan? Apanya yang mati? Ininya tadi. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke, udah makan belum ini? Belum, Pak. Belum, Mas. Belum, Pak. Ah, gimana sih, harusnya makan dulu. Besok makan dulu ya. Pak. Ya udah Pak, nak makan dulu Pak. Besok materinya agak sedikit berat, kalau sekarang masih saya beri yang agak ringan-ringan dulu ya. Ya, Pak. Halo, Pak. Halo, selamat malam. Oke, ini udah habis makan, kenceng banget itu. Yo. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini ya, nanti kita hanya akan sampai membahas tentang apa ya, implementasi dari template-nya Bootstrap. Kita masukkan ke kode user ya, kita masukkan ke kode user, kemudian nanti template-nya itu kita pecah antara header sendiri, footer-nya sendiri ya, kemudian nanti untuk isinya juga sendiri ya. Jadi sebentar ini saya gimana ya? Saya gimana sih ya? Oke, ya. Kita nanti mencoba untuk mengimplementasikan template yang ada di Bootstrap, yang kita ambil dari Bootstrap ke dalam kode editor ya. Jangan turat-turat ya, jangan klik-klik ya. Oke, kemarin ya sudah download belum aplikasinya? Bootstrap-nya sudah download belum? Belum mesti ya, belum ya. Sudah dicoba. Oke, setelah teman-teman download ya, nanti kan ada beberapa file dan folder isinya. Ya setelah diekstrak kan isinya ini. Ada application, ada sistem sama user guide. Nanti user guide buang saja, ya. Atau kalau mau digunakan ya apa-apa ya. Kalau misalkan teman-teman biasa apa? Misalkan kalau belajar nggak pakai internet, nggak apa-apa. Nanti user guide-nya diambil aja, di-cut, dibuatkan, diganti namanya, dipindah di tempat tersendiri ya, di www, tapi bukan satu folder dengan ini ya.
Nanti kalau mau manggil tinggal panggil aja. Nanti apa namanya semua tentang DI ada di sini di user gate ini, ya. Misalkan teman-teman susah untuk online, nah nanti ini bisa menggunakan ini. Nah, struktur dalam kode emitter ya, ini ada 3 ini ya, ada 3 folder ya, yang satu nggak usah dipakai. Nah, kemudian nanti kita kan akan membutuhkan kayak apa ya istilahnya ya, tempat untuk meletakkan file-file CSS-nya atau mungkin gambar ya. Nah, nanti teman-teman di sini bisa menambahkan sebuah folder baru ya. Ini penamaan nama foldernya bebas ya. Nggak harus kalau saya biasa makanya namanya aset ya. Tapi teman-teman nggak menggunakan nama aset juga nggak apa-apa, terserah bebas ya. Namanya bebas, ini nanti silakan ditambahkan nanti namanya aset boleh atau lampiran boleh, terserah ya. Nanti di sini tambahkan, nanti digunakan untuk meletakkan file-file CSS-nya, JS ya, kemudian gambar, atau mungkin yang lain lampiran Excel, Word atau apa seperti itu. Itu ya. Nah, ini kalau misalkan nanti teman-teman itu setelah download, setelah diekstrak ya, kemudian kita panggil, kita akan membuat project namanya kan PBD ya, PBD 18 misalkan. Kita panggil misalkan localhost PBD 18. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya ya. Menu home utamanya seperti ini. Nah, kalau sudah gimana cara kita menggantinya? Ya, kalau kita mau menggantinya berarti kan kita harus membuatkan tampilan dulu untuk view-nya. Nah, kemudian nanti bisa juga pada bagian controllernya ya. Kalau misalkan controllernya masih menggunakan nama file yang sama yang welcome, itu sudah nggak masalah ya. Berarti tinggal mengganti di bagian view-nya saja. Nah, ini ya tampilannya ya. Pastikan dulu teman-teman nanti kalau run hasilnya seperti ini. Berarti kalau sudah seperti ini berarti nanti sudah sukses ya, sukses untuk sementara. Nah, kemudian ya ini ya di dalam apa view yang ini tadi ya, view mana ya? Nah, ini view yang ini tadi dia dipanggil secara otomatis melalui ini router sini ya. Nah, di controllernya dia ada di controller welcome. Dan ini controller ya, bagian di sini controller, nanti di dalamnya ada welcome, nama file namanya welcome.php. Nah, kalau misalkan di sini di dalam controllernya nanti ada nama yang lain, nah misalkan saya mau mengganti misalkan namanya, nanti yang muncul itu pertama yang dipanggil yaitu controller pendaftaran misalkan saja ya. Nah, nanti teman-teman di sini tinggal diganti aja pendaftaran. Nanti kalau misalkan kita ketik misalkan localhost PBD 18. Nah, maka otomatis dia keluarnya akan ya file yang dipanggil melalui controller pendaftaran yang ada di sini. Ya, misalkan mau diganti nanti bisa diganti. Nah, ini ya, welcome nih. Application ya, folder application, controller, dan welcome. Nah, di sini ya teman-teman ya, kalau index kan berarti dia akan memanggil yang pertama. Jadi yang waktu kita memanggil controller welcome ya, controller welcome. Kalau kemarin kelas ya. Nah, ini teman-teman nama function yang pertama kali dipanggil dia yang index. Nah, index ini dia akan menampilkan ini welcome message ini. Dia letaknya di mana? Letaknya di folder view, ya. Di slot view welcome message. Nah, ini message-nya mana ya? Nih di view nih, bagian sini ya. Nah, isinya apa? Isinya nanti CSS sama HTML yang nanti tampilannya seperti ini, yang menampilkan seperti ini. Oke, sampai sini sudah jelas belum? Udah ya? Alurnya sudah tahu belum alurnya? Kenapa kok waktu kita run pertama kali ya? Bentar, ini mute semua ya. Nah, waktu run pertama kali, kenapa yang tampil seperti ini tampilannya? Kenapa? Nah, jadi teman-teman alurnya kayak itu tadi.
pertama yang dipanggil di bagian mana ya? Routernya mana routernya? Nah, dia routernya manggil controller welcome. Di dalam welcome, dia memanggil view-nya yang ada di sini, di view welcome message ini, ya. Isinya apa? CSS-nya, kita lihat saja. Isinya apa? Mana ya? Tuh. Nah, ini ya, isinya ini ya di dalam welcome message ini. Isinya seperti ini. Jadi ada CSS, ada HTML, JavaScript-nya belum nampak ya. Oke, nah kayak gini ya. Ya dari routers, kemudian router yang nanti dipanggil utama yang mana, kontrolernya yang diaktifkan yang mana. Nah, yang ini yang welcome-nya. Nah, di dalam welcome nanti isinya apa? Dia manggil apa? Ini, welcome message ini. Ini ya. Dia manggil ini. Oke, sampai sini. Kira-kira sudah punya gambaran belum? Ada yang tanyakan belum? Kira-kira, oh alurnya itu seperti ini ya, gitu loh. Gimana? Sudah jelas? Ini nggak bisa di-unmute semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, sudah ya? Gampang ya ini ya? Nah. Folder modelnya, Pak. Ah? Folder modelnya. Modelnya belum. Nanti kalau kita model sudah masuk ke database. Ya, kita belum masuk ke database. Nanti kalau kita sudah masuk ke database, nah kita nanti baru masuk di dalam model. Kita membuat sebuah model. Nah, karena ini kita belum masuk, jadi ini kita abaikan dulu ya. Ini kita abaikan dulu. Kalau kita sudah masuk database, nanti ada bagian controller, ya, view sama model. Nah, kita kembali ke sini tadi ya. Nah ini ya, HTML-nya seperti ini, kemudian tampilannya nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ya, di sini nanti teman-teman itu harus memasukkan JS-nya, JavaScript-nya punyanya Bootstrap. Kemudian kalau kita mau menggunakan Bootstrap, ya, kita mau menggunakan Bootstrap, berarti teman-teman harus memasukkan CSS-nya, kemudian JS-nya, JavaScript-nya, dan juga font-nya. Nah, nanti kalau teman-teman download di Bootstrap yang kemarin ya, yang Bootstrap 3 ya, nah itu teman-teman nanti akan mendapatkan 3 folder ini isinya. Ada CSS, ada JS, ada font JS. Nah, ini isinya mana ya? Nah ini ya, nah ini ada CSS-nya ini yang kita pakai nanti yang Bootstrap min CSS, nah sama yang JS ini. Nah, Bootstrap min JS. Nanti kita membutuhkan jQuery juga. Kalau misalkan kita mau menggunakan nanti namanya modal Bootstrap ya, modal. Kalau menggunakan modal, nanti kita menggunakan jQuery. Kayak modelnya pakai animasi-animasi. Ini kelihatan ya? Notepad saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh ya sudah, oke. Saya kembali lagi ke mana ya? Masa? Enggak ada ya. Oke, kita kembali ke sini lagi ya. Nah, di dalam Bootstrap tadi ada CSS, ada font, ada folder font, ada JS. Nanti dimasukkan ke perimeter ya. Nanti misalkan dijadikan satu di dalam folder aset misalkan ya. Nanti untuk penamaan folder aset itu terserah ya, teman-teman bisa mengganti namanya. Nah, ini ya. Strukturnya nanti kira-kira seperti ini, ada CSS, ada font, ada JS. Nah, ini. Nanti buatkan folder lagi ya, sendiri aja. Satu folder aja dimasukkan folder Bootstrap. Ini isinya ini. Karena kan kemungkinan nanti kan teman-teman kan selain ngambil dari Bootstrap, kemungkinan juga bisa nanti ternyata teman-teman ngambil CSS template dari web apa. Nah, seperti itu. Nanti buatkan folder sendiri biar nanti tidak bingung nyarinya. Nyari misalkan saya mau memodifikasi di bagian ini, CSS-nya ini, kemudian di bagian yang di sini butuh JS ini, nah seperti itu. Nanti supaya teman-teman tidak bingung. Nah, ini strukturnya ya. Nah, kalau sudah
dimasukkan di dalam folder ya, folder ini, folder aset CS dan CS-nya Bootstrap. Nah, di sini teman-teman kalau ingin menggunakan Bootstrap ya, teman-teman bisa copy ini, copy sintak HTML-nya. Nah, ini ya, ini. Nah, ya, saya tampilkan dulu Bootstrap. Iya, teman-teman bisa langsung di bagian ini ya. Nah ini basic template-nya. Nah, basic template-nya seperti ini, teman-teman bisa copy. Dia berada di bagian ini, getting started ini ya. Kemudian pilih basic template-nya, di copy aja semuanya. Copy semuanya. Nah, di copy nanti tinggal dipaste di HTML-nya. Nah, di sini nanti teman-teman akan menemukan ini kan, CSS Bootstrap ya. Kemudian ada Bootstrap min JS. Nah, kemudian ini yang jQuery-nya. Nah, kalau ini kan berarti kan kita manggil jQuery-nya masih online ya, kalau kayak gini. Ini masih online. Nanti teman-teman bisa di-copy saja. Kalau mau dijadikan online tinggal di-copy. Copy ya. Nah, copy kemudian dipastekan saja di browser. Pastikan saja di browser. Paste and go. Nah, ini nanti seperti ini ya. jQuery-nya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal di klik kanan saja. Klik kanan. Save back as. Nah, ini. Nanti jQuery min JS dia otomatis. Itu ya. Nanti kalau sudah tinggal diletakkan di satu folder JS-nya saja, kemudian kita panggil. Oke? Seperti itu ya kira-kira ya. Ini di-copy dulu semuanya, ya, copy dulu semuanya. Ya, di-copy dulu semuanya, kemudian dimasukkan di Notepad plus-nya, ya. Kemudian disimpan dulu ya, disimpan dulu. Kemudian atau mungkin boleh menggunakan nama file yang baru di dalam folder view ya. Teman-teman boleh membuat folder baru di dalam view, misalkan di namanya misalkan ya view. Nah ini kan saya juga baru buat materi buat besok ya. Jadi ini ada double. Nah misalkan teman-teman buat apa namanya filenya di folder pendaftaran. Ini sudah saya pecah ya. Ini sudah saya pecah mana ya? Ini sudah saya pecah. Mana ya? Yang sudah pecah. Nah, teman-teman nanti seperti ini. Mana sih tadi? Sudah di copy, nanti teman-teman bisa pastikan di sini ya, kayak gini. Misalkan pendaftaran mahasiswa. Namanya terserah ya, ini namanya pendaftaran mahasiswa. Nah, kemudian nanti kalau kita run ya, ini nanti CSS-nya ini dia tidak akan kebaca. Dia tidak akan kebaca ya. Ini tidak akan kebaca karena dia letaknya tidak diketahui berada di mana ya. Peletakannya kan kita tadi berada di bagian ini aset ya, aset Bootstrap. Nah, berarti nanti teman-teman di sini bisa ditambahkan ya. URL misalkan aset Bootstrap. Nah, nanti bisa ditambahkan seperti ini semuanya. Dengan ini juga. Nah, ini kan tadi kan sudah di-download, nah, download nanti letaknya di mana? Nah, nanti tinggal ditambahkan. Ya. Nah, tapi kalau ini kalau kita run juga masih error. Kenapa? Nah, karena kita belum memanggil helpernya ya. Nah, kemarin ada beberapa settingan yang harus kita benahin dulu, kita tambahkan dulu ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Ada beberapa settingan yang harus kita benahin dulu. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Saya jelaskan ya. Oke. Nah, tadi kita akan menambahkan ini ya, base URL-nya. Ini letaknya tadi sudah di-download, terus letaknya misalkan saya jadikan satu dengan folder JS ini. Yang jQuery min tadi. Nah, kalau sudah kan kita panggil nih ya. Nah, setelah kita panggil ya. Ini kita panggil. Nah, misalkan kita ingin menampilkan tampilan yang ada di sini tadi. Nih, tampilan ininya. Kita yang akan menampilkan tampilan yang ada di sini. Caranya gimana?
Nah, caranya pada bagian controller ya, pada bagian controller. Nah, tadi kan ada controller. Nah, kita misalkan boleh menggunakan controller welcome atau controller yang pendaftaran. Ya. Ini contohnya saya membuat controller baru saja ya. Jadi bukan menggunakan yang lama. Saya membuat controller baru berada di folder controller ya. Dan caranya gimana? Daripada teman-teman susah ngetik, ini nanti diklik welcome-nya 2 kali, klik, kemudian di save as dengan nama pendaftaran. Nah, ini. Namanya pendaftaran, nanti jangan lupa kelasnya harus sama ya. Ini namanya harus sama. Hurufnya besar semua. Pendaftaran ya. P-nya besar semua. Ini harus sama ya, ini harus sama. Kalau ini nggak sama, nanti dipanggil tidak ditemukan nanti ya. Ini harus sama. Nah, kemudian tadi saya kan membuat tampilan view ya, tampilan view-nya di bagian view-nya yang namanya itu pendaftaran mahasiswa, yang isinya ini tadi ya. Nah ini namanya pendaftaran mahasiswa, isinya ini tadi. Ini sudah saya panggil dengan base URL ya, ininya CSS-nya sama JS-nya, JavaScript-nya. Nah ini saya memanggil file ini letaknya di mana? Yang pendaftaran mahasiswa dia berada di file di folder view, berada di folder view kan ini ya. Tadi kan berada di folder view ini, tutupan ya, berada di folder view. Nah, berada di folder view berarti kan nanti cara manggilnya tinggal kita tuliskan saja nama filenya. Di slot view, nah nama filenya apa? Pendaftaran mahasiswa. Tapi kalau misalkan saja ya, file pendaftaran mahasiswa ini ya, file pendaftaran mahasiswa ini, yang ini ya pendaftaran ini. Nah, ini kalau misalkan letaknya ada di dalam folder, misalkan saya membuat folder isi, letaknya berada di dalam folder isi, nah berarti di sini tambahkan nanti, ya, tambahkan petik. Ini ada petiknya ya, tutupan ini, petik isi / pendaftaran mahasiswa petik. Nah, petiknya petik 1. Nah ini ya. Kalau misalkan kita meletakkannya di folder isi, kalau tidak, kalau meletakkannya di folder view langsung, nah berarti langsung kita panggil saja. Ya. Nah, ini kalau kita ketik localhost pbd 18, hasilnya seperti apa? Ya belum bisa, hasilnya masih sama kayak yang tadi tampilan ini tadi ya. Mana ya? Masih sama kayak tampilan yang awal tadi ya. Nah, masih sama dengan kayak yang ini tadi. Karena kenapa? Karena bagian routernya belum diganti. Routernya yang sebelah mana? Nah, ini default controllernya ini harus diganti. Jadi kalau kita memanggil base URL-nya tadi yang localhost yang pbd-cos 18, nah ini kan default controllernya harus diganti supaya nanti yang lari nanti yang saya minta yang lari nanti dia yang controller pendaftaran ya. Jadi di sini nanti harus diganti kontrolnya yang pendaftaran. Ini yang routers nanti di sini ganti pendaftaran. Oke, sampai sini masih jelas ya? Masih jelas ya? Masih jelas ya? Saya lanjut ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya ini ya. Ini kan kita sudah buat controller dengan nama pendaftaran tadi. Terus kita memanggil file yang berada di folder view. Namanya Pak pendaftaran mahasiswa ini. Ya. Cara manggilnya apa? Ya ini. Di slot view. Nah, langsung ya. Kemudian ya, di bagian routersnya ini, nah ini pada default controllernya kan harus diganti dulu, ya. Yang nama welcome tadi ya, tadi diganti pendaftaran. Nah, nanti kalau misalkan kita memanggil, ya kita memanggil localhost pbd 18, nanti hasilnya yang dipanggil yang controller yang ada di sini. Yang ini, nah ini yang dipanggil yang ini, nanti baru tampil. Nah, tapi nanti masih ada yang error ya, masih ada yang error. Nah, ini yang error. Kenapa ini? Kenapa error? Ada yang tahu nggak? Kenapa kira-kira error? Kalau yang sudah biasa program mesti bisa. Kenapa errornya? Yuk, siapa bisa jawab? Kenapa? Ayo Mas Iqbal, wah santai tenan yuk, Gelis. Jawab. Oh, Mas Iqbal. Karena penamaan foldernya beda, Pak.
Bukan di situ ya, bukan di situ ya. Permasalahannya bukan di situ. Oke, jadi di sini di dalam kode initer ya ada library-library, ada plugin-plugin yang harus kita panggil, yang misalkan kita membutuhkan form, kita membutuhkan URL ya. Nah, kalau kita mau menggunakan itu, nah ini harus dipanggil dulu ya. Ini pada pertemuan yang kemarin tuh yang pertama itu. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Nah, ini kita panggil dulu. Mana ya? Sudah mana ya? Nah, ini ya. Dari librariesnya sama helpernya. Nah, ini kan karena kenapa nggak bisa? Ini kan permasalahannya tadi di base URL-nya. Berarti di URL-nya ya ini ya. Nah, berarti kalau URL itu kan berarti kan kita harus mengaktifkan helpernya dulu, helper URL-nya ini. Ya. Dia letaknya di mana sih? Nah, dia letaknya berada di folder config. Ya, config autoload. Autoload ya. Nanti teman-teman langsung saja ya, daripada nanti bulan ke belakang mundur lagi, ke belakang mundur lagi. Nah, nanti yang kita butuhkan langsung kita aktifkan saja. Ya. Ada tabel, ada database, tapi database jangan dulu ya karena kita belum menggunakan database. Tapi kalau misalkan nanti library-nya ini teman-teman mengaktifkan database, mengaktifkan library database, tetapi database-nya belum dibuat, ya nanti akan terjadi error. Nah, ini abaikan dulu, ya, database-nya jangan dulu. Selain ini silakan dimasukkan dulu aja semua, nggak apa-apa. Dipanggil dulu semua, dimasukkan di sini. Untuk helpernya, URL-nya, form, text, date, ya, tipografi, nah semuanya di sini. Untuk yang library-nya, nah ini beberapa ya, ada banyak ya library-nya, helpernya juga ada banyak, tapi kan kita hanya membutuhkan ini saja. Iya, nanti ini tinggal masukkan di sini, yang ini di sini. Cuman ini database-nya jangan dulu karena kita belum menggunakan database. Kalau kita panggil nanti jadinya error ya. Nah, ini harus kita masukkan dulu. Nah, kalau sudah dimasukkan ya, sudah dimasukkan, kemudian kita run, baru mereka bisa apa? Baru hasilnya akan sesuai ya, tidak terjadi error. Oke? Nanti kalau teman-teman error, jangan lupa cek dulu apa errornya. Kemudian jangan lupa untuk library-nya sama helpernya dipanggil ya di bagian autoload. Nanti berada di folder config, cari yang autoload ya, kemudian librariesnya apa dimasukkan yang dipanggil, kemudian helpernya apa yang dipanggil, dan ketikkan saja di sini. Ini ada URL, ada file, ada banyak ya. Oke, sampai sini ya, sudah jelas ya sini ya. Oke, sudah ya, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Kita sudah satu step menggunakan template-nya Bootstrap. Nah, kemudian pada tahap berikutnya di sini kita misalkan ingin membuat form, ya, membuat form. Nah, ingin membuat form seperti ini. Misalkan saja ya. Masuk form utama home kok langsung ada ininya. Nah, ini kan ya lucu, masuk ada footernya, ada headernya, kan lucu banget. Harusnya kan pendaftaran yang kosong dulu misalkan ya. Kan biasanya kan seperti itu. Ini kan saya menggunakan ini hanya misalkan saja ya. Misalkan saja. Oke, misalkan ini ya. Nah, ya ini. Oke, misalkan ini kita ingin membuat form seperti ini. Nah, nanti dalam form ini ada header. Ini header ya, ini header. Ini footer. Kemudian nanti ini isinya. Ke depan ya, ke depannya nanti header sama footer itu akan kita gunakan secara terus-menerus. Yang nanti yang akan sering berganti yaitu ada bagian isinya ini. Ada email, ada password. Nah, jadi di sini nanti agak sedikit berbeda waktu mana ya? Waktu kita membuat tampilan yang pendaftaran ini. Tampilan mana itu? Nah, agak sedikit beda dengan membuat tampilan yang pendaftaran ini. Yang HTML-nya isinya seperti ini, ya. Ini mana ya? Ini ya. Nah, ini. Jadi di sini nanti teman-teman harus mecah, filenya dipecah, ya, filenya dipecah. Ini nanti jadikan layout utamanya. Kemudian di dalam layout utamanya nanti di atasnya hello ini misalkan ada header. Kemudian nanti ini isinya, di bawah isinya nanti ada footer, ya.
Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Layout utamanya, di dalam layout utama nanti ada header, kemudian ada isi, kemudian ada footer. Jadi yang sering berganti nanti bagian isinya. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, nanti kira-kira gambarannya seperti ini ya teman-teman ya. Ya. Komponen template-nya nanti ada seperti ini. Nih. Ini bisa nambah, bisa berkurang ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Kan ada yang modelnya itu ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan, kadang kiri ada, atas ada, bawah ada. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Ya, kita menggunakan header sama footer sama bagian body isinya. Nah, nanti strukturnya kira-kira seperti ini. Nah, ini template masternya nih, gede ini. Template masternya. Ini dijadikan istilahnya apa ya? Kerangkanya, kandangnya rumahnya. Rumahnya dari header, isi dan footer ya, header, body dan footernya. Nah, ini di dalamnya ada ini. Nah, nanti di bagian sini ini kita pecah, kita set, kita pecah. Ya, kita pecah. Ini kita pecah. Oke. Yang pertama, kita ingin membuat apa? Kita ingin membuat header-nya dulu. Saya ingin membuat header-nya dulu. Oke, header-nya. Kita kembali ke bagian mana? Bootstrap-nya, cari yang navbar. Setelah navbar, klik ya, cari teman-teman di bagian komponen ya, navbar di bagian komponen dia. Bagian navbar, nanti teman-teman tinggal klik navbar, cari yang header-nya. Ya, wah mana ini? Bablasan, nah ini. Nah ini ya, ini. Nah, ini kan sudah ada nih header-nya. Teman-teman tinggal blok aja, copy. Oh, ini salah copy paste ini. Kita tekan. Oke, jadi sini ya, ini ya teman-teman ya, dia berada di navbar sini. Nah, kemudian pada bagian navbar sini, komponen ya, ini bagian navbar. Nah, nanti teman-teman silakan dicari yang bagian header yang misalkan pick to top atau bagian mana ya? Mana-mana boleh sih sebenarnya ya. Misalkan saya pakai yang mana ya? Nanti kalau misalkan teman-teman mau pakai yang pick to top, berarti nanti pada bagian CSS-nya ya, CSS-nya di bagian bodinya nanti tambahkan padding-nya ya, padding top 70 bagian CSS-nya. Kalau bottom juga sama, nanti ditambahkan ya. Bentar saya carikan dulu. Nanti dari teman-teman kalau pas. Nah, saya mau menggunakan header yang ini ya, header yang ini. Jadi teman-teman nanti di copy paste dulu semuanya. Sini copy paste sampai bawah ya. Nah, copy paste. Ini copy ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu. Harus bisa paling enggak mengerti sedikit mengerti tentang CSS. Oh, ini punyanya ini. Ini punyanya bagian ini. Jadi teman-teman yang div ini harus tahu ya, div ini punyanya mana, div ini punyanya mana. Nah, itu harus tahu dulu. Kalau mau mecah ya, intinya harus tahu ini dulu. Nah, ini saya membuat header. Ini saya copy dulu semuanya. Ya. Copy dulu semuanya. Nah, setelah di copy, jadi ini ya, ini di copy, setelah di copy, nanti, nah ini panjang banget ternyata. Isinya ini ya. Nah ini ya. Setelah di copy, ya di copy ini ya, isinya ya, nanti seperti ini. Header-nya bagian sini, misalkan sampai dengan ini. Ini ya, nav ini. Separated link ini. Nah ini. Ini yang header-nya yang saya copy paste sampai dengan bawah ini. Nah, kemudian setelah teman-teman membuat header-nya, template masternya kan semuanya ya masih dalam satu kotak yang banyak ini ya. Nah, teman-teman kan tadi copy paste header-nya sih. Nih, mulai dari ini ya, nav class ini sampai dengan ini. Oke. Nah, setelah itu teman-teman nanti pada bagian isinya nanti teman-teman misalkan ingin membuat form. Nah, ingin membuat form.
form apa? Misalkan form input kah, atau form pendaftaran kah, atau form login kah? Nah, misalkan saja ya. Nah, nanti di sini misalkan pada bagian isinya ini, ya, kita anggap isinya ini, anggap aja ya bodinya ya. Nah, ini nanti misalkan kita mau membuat form login ya tadi ya. Nah, membuat form login, misalkan mana ya? Oh, ini saya jadikan satu ya. Ini saya potong-potong ya. Sampai saya potong-potong bingung ya. Jadinya ini ya, script template 1, 2, 3. Nah, ini saya jadikan satu ini ya. Script template-nya 1, 2, 3, 4. Tapi lebih kecil-kecil. Bentar. Oke, jadi teman-teman tadi ya, ingin membuat reader ya, tinggal copy paste kan tadi ya, sudah di copy terus di paste di sini sampai dengan sini. Nah, kemudian pada bagian bodinya, bagian isinya bodinya, teman-teman ingin membuat form apa namanya, form yang login tadi, atau sebutannya apa ya, pendaftaran apa terserah ya. Nah, ini misalkan saya ngambilnya dari sini. Nah, form ini, form horizontal ini, saya berada di tab CSS ini ya. Untuk isinya saya ngambilnya di sini, pada bagian sini ya, tab CSS. Kemudian pada bagian form. Nah, misalkan saja teman-teman boleh ngambil di sini nggak apa-apa, tinggal di copy. Ya, ini di copy. Copy. Kemudian dipastekan ya, dipastekan tadi, jadikan satu dengan yang mana ya? Nah, jadikan satu dengan yang ini tadi. Ya, ini yang isinya. Nah, ini isi. Sampai dengan ini 72, 73 ini. Form isi ini sampai dengan ini. Nah, ini ya. Slash form div. Nah, ini isinya. Yang bodinya maksudnya ini. Nah, kemudian coba perhatikan teman-teman ya. Perhatikan teman-teman. Di sini ada, saya tambahkan kelas, namanya kelas kontainer. Kelas kontainer itu fungsinya buat apa sih? Jadi kelas kontainer ini, jadi isinya bagian ini, bagian form ini, supaya dia itu agak masuk di dalam kotak, di dalam kotaknya apa namanya, layar HTML, layar browsernya. Jadi dia agak masuk ke dalam gitu, kayak ada marginnya, ya. Fungsinya seperti itu. Nih. Nanti kalau misalkan ini tidak pakai div class container, dia hasilnya itu hasilnya yang ini, nah mana ya? Nah, hasilnya ini nanti dia akan mepet di sini, ngepres di sini. Nih, ngepres di sebelah kiri. Ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan div container, ya, otomatis dia akan menyesuaikan marginnya yang berada di CSS-nya itu, kontainernya dia marginnya berapa, nah itu dia akan menyesuaikan. Dan nanti teman-teman bisa baca di bagian sini ya, div container mana ya, nah ini ya, bisa dibaca ya ini ya, bagian baca, silakan dipelajari nanti kalau misalkan ingin mendalami tentang apa namanya, desain web ya, teman-teman bisa pelajari tentang Bootstrap. Banyak sekali, nanti bisa dimodifikasi kok ya. Nih, fungsinya ini. Oke, saya kembalikan lagi ke sini tadi ya. Mana ya? Nah, ini. Mana? Oke, tadi kita sudah copy paste bodinya, header dan body ya. Header dan mulai dari sini ya. Nav sini. Navbar default ini sampai dengan ini /nav ini. Kemudian untuk bodinya kan mulai dari form ini, form horizontal sampai dengan /form ini. Nah, biar dia nggak mepet sekali, dia tambahkan biar formnya itu nggak mepet sebelah kiri banget. Ini saya menambahkan apa namanya, kelas container nih, div class container. Di pembukanya ini, di penutupnya yang ini. Jadi nanti di bagian kelas kontainer ini ya, nanti di bagian bodinya ini nanti yang dijadikan isi yang akan selalu berubah, misalkan nanti digunakan untuk misalkan untuk
isi sekarang untuk isi yang pendaftaran, kemudian nanti untuk isi yang misalkan login atau dan sebagainya ya. Nah, kita sudah buat itu sama body ya. Nah, sekarang yang terakhir kita membuat footernya. Nah, footernya mana? Footernya yang ini. Nah, yang ini yang pick bottom ini ya. Nah, ini ya. Ini nav plus ini sampai dengan slash nav ini. Ini yang footer. Nah, nanti teman-teman bisa download di sini tadi sama ya, mana ya? Bagian komponen, kemudian tadi mana navbar dari yang pick to bottom. Nah, tinggal copy paste saja. Mau pakai yang mana? Pakai yang mana ya? Saya juga lupa ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pakai yang pick to bottom misalkan pakai yang pick to bottom ya. Nah, nanti jangan lupa untuk mengganti ini. Tambahkan di CSS-nya. CSS-nya ini ya teman-teman ya. Kalau mau menambahkan mengganti ini, teman-teman bisa menggantinya di sini. Aset bootstrap CSS ini. Kan kita makanya bootstrap min. Nanti cari yang bootstrap min. Nanti cari di bagian sini. Ya, cari bagian body. Bodinya mana sih? Panjang banget. Ini nanti ditambahkan di bagian bodinya. CSS-nya yang mana sih? Tadi mana? Yang ini. Padding bottom-nya ditambahkan. Ya. Padding bottom-nya. Dia berada di body. Oke ya, nanti kalau teman-teman mau intinya mendalami ya silakan dioprek sendiri CSS-nya punyanya Bootstrap. Oh sorry di sini. Sorry ya di sini nanti di sini. Ini kan marginnya kan 0 semua. Nanti silakan bisa ditambahkan di sini. Ya. Bagian sini marginnya ini kan masih 0 ya. Yang ini tadi yang padding bottom-nya tambahkan di sini. Jadi dia nanti akan ada jarak 70 px. Saya menggunakan mana ya? Saya juga lupa ya. Puternya saya menggunakan mana ya? Saya sudah tak. Oh ini deh, benar deh. Saya menggunakan ini. Saya menggunakan ini ya. Ini ya. Ini ya, saya menggunakan ini. Ya. Nah ini kalau kita run ya, belum kita run kan kita panggil dulu pastinya ya, pastinya harus kita panggil dulu. Nah ini sorry, pastinya kan kita panggil dulu di bagian apa namanya kontrolnya tadi yang controller yang pendaftaran tadi ya, mana pendaftaran tadi. Nah ini tadi ya, nah ini. Jadi kalau kita panggil ya, dia nanti otomatis akan keluar hasilnya seperti ini. Nah ya, mana? Nah ini akan keluar seperti ini. Nah, tapi kan ini skripnya masih dalam bentuk yang utuh, masih dalam satu file. Nah ini kan harus kita pecah, ya kita pecah. Supaya nanti di setiap controller bisa kita panggil. Kemudian pada bagian bodinya bisa kita ganti-ganti isinya. Tapi kita masih tetap menggunakan header dan footer yang sama. Ya, oke. Kita kembali lagi ke sini ya. Kalau kita itu nggak praktek itu susah ya. Atau mungkin teman-teman ada yang pengen praktek, mau modelnya mau praktek mau dipraktekin. Atau mau teman-teman praktek sendiri. Tapi kalau mau praktek ya kemungkinan bisa juga nanti sampai jam 9 lebih, nggak apa-apa. Gimana? Ayo, gimana? Halo. Halo Pak, halo. Ayo, Halo Pak, gimana? baru kerja saya Pak. Oke. Ini saya nyambi Pak. Sampai jam Baru 9. kerja ya Pak? Nah. Baru kerja ya Pak? Belum. Ya. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman menginginkan praktek, ya misalkan kita kuliah, kita sambil praktek Pak. Dijelaskan sambil praktek, nggak masalah, ya.
Nanti silahkan usul ya, tapi didiskusikan dengan teman-temannya juga. Kalau ingin praktek berarti praktek semua, itu loh ya. Kalau misalkan teman-teman repot ya sudah, nanti silahkan dicoba sendiri ya. Oke, saya lanjut aja kalau gitu ya. Yang di Jogja Pak, offline Pak. Iya, Oke. Pak. Hah? Gimana? Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi ini tadi skrip yang utuh ini tadi ya, utuh ini kita pecah ya. Nah, kita pecah. Headernya kita ambil, kita buatkan file sendiri. Kemudian footernya kita ambil, kita buatkan file sendiri. Nah, yang kemudian isinya, bodinya kita panggil juga, kita buatkan file sendiri. Nah, untuk template masternya bisa diganti nama boleh, nggak ganti nama juga boleh, letaknya diganti boleh, nggak diganti juga boleh ya, terserah ya, itu tergantung selera teman-teman. Ya, intinya nanti kalau setelah ini dibuat nih scriptnya dari header, isi, body, kemudian footer, nah ini kita pecah ya. Kita pecah, kemudian kan ini jadi bersih nih, jadi kosong-kosong semua nih, karena kan ini sudah saya cut semua ya, ini saya cut semua bagian headernya. Kemudian ini nanti untuk isinya letakkan di sini, nanti headernya letakkan di sini, isinya, bodinya letakkan di sini, kemudian footernya letakkan di sini, ya. Nah, tadi kan udah di-cut dulu ya, jadi intinya teman-teman harus tahu dulu, harus bisa mengerti dulu. Ya sedikit tahulah tentang CSS, harus tahu dulu, oh ini punyanya CSS-nya punyanya di bagian yang ini bagian footernya, nah seperti itu ya, intinya harus sedikit tahu lah ya. Nah ini ya, kemudian file ini kan tadi saya pecah, saya ganti nama, saya berikan nama baru. Nah, misalkan pada bagian ini, ya ini ya, pada bagian ini kan ada ini kan sudah saya cut semua ya, sudah saya cut semua. Nah, pada bagian isi ini, yang isi ini namanya saya simpan, saya buatkan di folder view isi. View isi saya beri nama pendaftaran misalkan ya. Dan teman-teman ya terserah ya, mau di folder apa, mau namanya apa, terserah. Yang penting nanti teman-teman ingat, oh saya meletakkan form ini tuh di folder ini namanya ini. Yang penting harus ingat. Kemudian untuk headernya ya, headernya yang ada di sini tadi ya, yang headernya misalkan saya cut, saya letakkan di apa namanya notepad, kemudian saya simpan, namanya saya beri misalkan header ya. Jangan lupa ya, belakangnya harus ada PHP-nya ya, kalau nggak ada PHP-nya nanti dipanggil nggak bisa ya. Kemudian pada bagian footernya ini akhirnya saya cut, kemudian saya pastekan di notepad yang baru toh, kemudian saya simpan. Formatnya harus PHP ya, bahasanya digunakan PHP. Nah ini saya beri nama footer. Nah kemudian yang kotak ini yang ini ya, dari mulai doctype ini ya, doctype HTML ini, mulai dari sini sampai dengan bawah ini. Nah ini tadi yang dinamakan apa tadi? Template masternya ya, kerangkanya ya. Nah ini untuk template masternya ini, tadi kan dia berada di sini, jadi satu di sini di pendaftaran ini ya. Nah ini saya save as, saya ganti nama dengan template master. Jadi master. Oke, sampai sini udah jelas ya. Jadi yang ada di file pendaftaran mahasiswa tadi itu saya pecah. Bagian headernya, bagian header sini, saya save as, saya buatkan file baru dengan nama header. Kemudian yang bagian footer saya buatkan file baru dengan nama footer. Kemudian yang isi itu yang ada di sini tadi, di dalamnya kontainer tadi, saya simpan dengan nama baru, namanya pendaftaran. Kemudian yang template-nya ini saya save as. Nah, template-nya ini kan sisanya template-nya ini. Template-nya kan masih pendaftaran mahasiswa ya. Saya save as dengan nama template master. Oke, sampai sini udah jelas? Udah ya?
Oke, sudah? Ya, Pak. Oke. Insya Allah Pak, siap laksanakan. Oke, saya mute all dulu, ini ada yang nyalain apa ini? Saya mute dulu semua ya. Oke, kemudian setelah template-nya kita pecah, ya, template-nya kita pecah. Nah, ini kita panggil nanti melalui apa? Melalui controller ya, melalui controller. Makasih. Kita panggil melalui controller. Kalau yang tadi kan kita langsung panggil melalui layout masternya. Kayaknya kan belum kita pecah tadi. Nah, kita panggilnya langsung melalui layout masternya. Nah, ini kita panggil dulu yang tadi yang melalui controller. Nanti di dalam controller nanti ada untuk header-nya, ada footer-nya, kemudian ada untuk isinya. Nah, terus kemudian ada layout-nya, template masternya. Nah, itu tadi. Oke, di sini nanti kita akan memanggil footer, header, kemudian bodinya isi ya, kemudian yang template masternya. Nah, caranya gimana? Oke, nih, kalau diperhatikan dulu ya, kalau diperhatikan dulu. Nah, ini kan isi yang tadi nih, yang warna hijau sebelah kanan ini, ya, ini ya. Nah, ini nanti isinya itu nanti seperti ini, seperti ini. Nanti isi di dalam template master itu nanti yang ini, yang kotak ini, yang kotak-kotak ini, yang saya putus-putus ini. Nah, pertama, teman-teman ya, tadi kan sudah membuat controller baru ya, controller baru namanya apa? Pendaftaran tadi, kan sudah buat ya. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah data, variabel namanya data ya, nanti yang kita panggil ya. Isinya ini data judul ini, variabelnya judul ini kita membuat variabel ini. Dalam data ini kita membuat isinya variabel ini namanya judul, isi ya, judul dan isi ya. Kemudian nanti bisa juga kalau misalkan header-nya atau footer-nya itu mau diletakkan di sini juga nggak masalah, bisa ya, bisa diletakkan di sini di bagian controller. Jadi nanti bisa di sini tambahkan data header, data footer, boleh di sini atau di sini. Karena ini kan nanti mau kita pakai secara terus-menerus ini. Ini kan mau kita pakai secara terus-menerus ya. Ini bisa diletakkan di sini boleh, langsung di bagian layout masternya, atau kita letakkan, kita panggil melalui controller. Sama aja ya, nggak masalah. Oke, dari sini dulu ya. Nah ini, di sini coba teman-teman perhatikan dulu. Di sini yang pertama, kita akan memanggil template masternya dulu. Template master yang ada di folder layout nih. Di folder layout. Nah, manggilnya gimana ini? This load view. Jadi kita load ya. Kita panggil, kita tampilkan. Dia letaknya di mana template master ini? Dia letaknya berada di folder layout ini. View layout ini. Layout ya. View-nya nggak usah ditulis ya, view-nya udah di sini. Nah, layout. Jadi dia dari folder layout. Namanya apa? Template master. Template master. Jadi ini ada PHP-nya, tapi di sini nggak usah ditambahkan PHP. Ya. Nah, kemudian di sini ada variabel data nih. Ada variabel data. Variabel data ini namanya bebas ya, terserah mau diganti dengan namanya misalkan isi, minum atau apa terserah, yang penting antara ini dan ini sama. Ya. Yang penting namanya ini sama. Ini harus sama. Ini yang dipanggil harus nama, satu nama. Nah, kita tadi sudah memanggil template master ini ya. Yang letaknya berada di folder layout. Nah, kemudian kan kalau misalkan kita panggil, otomatis dia kan nanti akan tampil. Akan menampilkan ini. Layout masternya ini. Nah, di dalam layout master ini, nah, di sini teman-teman coba perhatikan di sini. Ada this load view. Ya. Dia menampilkan, dia menampilkan apa namanya? Tampilan yang ada di dalam view. Dia letaknya di folder layout. Saya ini memanggil
file header titik PHP. Tapi di sini titik PHP-nya nggak usah dipanggil, nggak usah diketik ya. Cukup layout /header. Nah, kemudian saya memanggil ini yang footernya ini langsung lewat template masternya ya. Sama ya, manggilnya sama dengan yang atas ini. This load view layout footer. Nah, ini ya. Header dan footer ini teman-teman boleh meletakkannya di sini, langsung memanggilnya melalui sini boleh, atau memanggilnya melalui controller dulu juga boleh. Ya, ini tergantung selera saja. Tapi saya sarankan lebih praktisnya di sini saja. Nah, terus mungkin teman-teman ada pertanyaan, misalkan teman-teman ada pertanyaan, loh, kenapa kok harus dipanggil lagi Pak? Percuma dong, kan sudah kita cut, kan diletakkan di situ kan juga nggak masalah tadi. Iya benar, nggak masalah. Cuman permasalahannya kalau ini ya di dalam apa misalkan pendaftaran ini dalam template-nya ini, template masternya ini kan kalau sedikit gitu kan, kita kan lihatnya tuh enak gitu loh. Kita mau benahin, kita ngerevisi, kita menambahkan JS apa JavaScript-nya atau kita menambahkan CSS-nya. Nah, itu kan jadi nggak kepek gitu loh. Beda kalau tadi kan kelihatan penuh sekali tadi. Nah, jadi fungsinya kita pecah itu biar lebih apa ya, terstruktur gitu loh. Misalkan saya mau benahin header, headernya cuma berada di sini langsung gitu loh. Footernya saya mau benahin footernya, mau menambahkan misalkan support by, nah nanti misalkan bisa ditambahkan di sini. Wah, saya berarti tambahkannya nanti berada tinggal klik ini aja. Nah, nanti kan otomatis dia akan berubah. Ya, kalau di sini kan nanti numpuk mana tadi. Kalau di sini kan tadi jadinya kan numpuknya kan jadi banyak banget kalau misalkan nggak dipecah-pecah. Nah, kemudian coba perhatikan teman-teman ya. Di sini ya ada variabel, di dalam data ini ada variabel namanya judul ya. Isinya apa? Isinya pendaftaran. Nah, variabel judul ini kita panggil ya, kita tampilkan di dalam view. Nah, cara manggilnya seperti apa? Nah, ini. Kalau PHP, jadi di sini ya, saya ada kurung apa? Lebih kecil tanda tanya sama dengan ya. Itu sama dengan tanda lebih kecil ya. Kemudian tanda tanya PHP echo ya. Jadi ini sintak ini lebih kecil tanda tanya sama dengan itu kayak kalau kita mau menuliskan lebih kecil tanda tanya PHP echo ya. Sama ya ini ya. Nih. Misalkan teman-teman mau menuliskannya di sini misalkan lebih kecil ini misalkan mana ya? Nah, di sini kalau misalkan teman-teman menuliskan seperti ini. Nah, misalkan ya, sama teman-teman menuliskan seperti ini. Ini sama ya, ini sama. Ya. Teman-teman menuliskan seperti ini boleh atau seperti ini boleh. Jadi tidak usah dipermasalahkan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini kita panggil ini namanya variabel judulnya, kita panggil cara manggilnya ini tadi ya. Lebih kecil tanda tanya sama dengan judul. Jadi kalau kita panggil seperti ini berarti di sini nanti yang nampak tulisan nanti hasilnya itu pendaftaran ya. Kemudian kita ingin menampilkan apa
variabel isinya ini, Nah, ini ya. Variabel isi ini isinya apa tuh di dalamnya? Nah, isinya itu dia berada di apa ini, folder isi, kemudian nama file, dia memanggil sebuah file ya, dia memanggil sebuah file yang berada di folder isi dengan nama pendaftaran ini. Nah, jadi dia mengambil di sini, memanggil nama file pendaftaran yang berada di folder isi. Nah, ini ya, nah, berada di folder isi pendaftaran. Nah, ini kalau kita mau memanggil ini, nah, tinggal kita panggil aja namanya, ini apa nama variabelnya, isi misalkan. This load queue, nah ini misalkan isi. Nah, kalau di sini ya, di sini, oh ya, ini ya. Nah, kalau di sini, ini namanya bebas ya, teman-teman, boleh mengganti dengan nama apapun ya. Penting nanti kalau memanggil harus sesuai, harus sesuai. Nah, jadi sintak yang ada di sini, ini sama dengan sintak yang ada di sini. Jadi sintak yang itu tadi isinya ini. Nah, cuman yang di sana tadi ya, itu sudah kita pecah. Nah, kita pecah ya. Kita pecah, terus hasilnya menjadi seperti ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Ada nggak? Belum ya, Pak? Belum, Pak. Oke, kita belum masuk ke skrip ya, jadi nanti nggak banyak pertanyaan. Besok mungkin saya mau mulai masuk. Kalau bisa sih pertemuan besok tadinya sih saya ingin melanjutkan pertemuan untuk membuat form pendaftaran ya. Tapi kok ternyata saya buat belum selesai. Jadi besok saja ya. Nah, ini ya. Ya, Pak. Ini. Besok sekalian sama-sama praktek, Pak. Ya, oke, boleh. Ini ya, ini videonya nih. Ya. Nah, ini kalau kita panggil, kita jalankan localhost apa? PBB18. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Sama kayak dengan tadi. Nih. Oke. Ya. Nah, besok pertemuan besok saya ingin menambahkan ini. Nanti dibuat menjadi form pendaftaran. Kemudian ini kan gridnya kan masih satu ya, masih 12 ya, 12 M12 itu saya nanti ingin saya bagi menjadi 3. Supaya ini agak kecil, formnya biar agak kecil. Nah, jadi itu tadi cara memecah template-nya ya, ya teman-teman harus sedikit tahu dan mengerti tentang CSS dulu ya. Kalau teman-teman CSS bingung, ya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, sedikit saja ya. Kalau CSS teman-teman sama sekali bingung, nggak bisa, nah nanti kerepotan juga untuk mecah template-nya ya. Waduh, ternyata sudah selesai ya. Oke, jadi untuk pertemuan berikutnya nanti teman-teman kita sudah mulai menggunakan database ya. Kita akan menggunakan database. Cara set database-nya seperti apa? Nah, nanti kemudian kita akan menambahkan HTTP access ya. Terus pengaturan di bagian config base URL-nya ya. Kemudian kita akan nanti membuat script ya. Script di sini. Jadi nanti script-nya ini saya nanti akan membuat 2 model ya. Jadi 2 model ini, yang pertemuan besok ini yang script yang pertama, saya akan mengajarkan script yang pure murni benar-benar menggunakan kode emitter ya, menggunakan kode emitter pure murni, tidak menggunakan tidak menggunakan JavaScript ya, pure murni hanya menggunakan PHP punyanya kode emitter murni ya. Jadi di sini nanti pada bagian ini akan
banyak yang saya lewatkan. Yang saya lewatkan itu nanti dari mulai validasi, update, delete ya, karena itu nanti semuanya akan kita pelajari waktu kita nanti akan menggunakan yang apa namanya pada bagian di data tabelnya nanti ya apa namanya ada update, delete, ada create, view, nah itu ya, read ya, read. Nah nanti ini nanti ada validasi juga. Nanti itu kita ajarkan di bagian situ biar nanti ini tidak terlalu memakan banyak waktu. Jadi saya hanya istilahnya mengenalkan saja grid murni punyanya C itu seperti apa. Kalau sudah tahu, oh nanti akan kita tambahkan, kita menggunakan itu tadi JavaScript dengan apa ya, memanfaatkan data tabel. Nanti kita menggunakan data tabel. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, untuk presensinya gimana? Oh, astaga, belum saya buatkan ya. Aduh, ya udah gini Belum, aja. Pak. Nggak Besok, usah jauh tau Pak. Atau gimana? besok saja ya. Oh iya, besok ya Pak. Oh, Terus untuk yang minggu kemarin Besok, Pak, Pak, kan besok. kita nggak masuk Pak. yang minggu Diganti kemarin, apa gimana Pak? minggu kemarin itu mau diganti kapan? Mau diganti atau mau ditambahkan tugas atau besok untuk tugas atau gimana? Saya ngikut yang Bonus. teman-teman yang Diganti semuanya. aja, Pak. Ganti, Pak. Ganti aja, Pak. Ganti. Dari apa? Bonus. Ya, silakan didiskusikan dengan teman-teman ya. Saya manut aja mau diganti. Bonus, Pak. Ini bonus ya Pak soalnya. Ya, jangan bonus lah. Diganti Ya, Pak. Selasa depan, Pak. Atau mungkin nanti materinya akan sedikit saya tambahkan gitu aja, nggak apa-apa ya. Nah, Boleh, gitu Pak. aja Pak. Materinya Boleh, Pak. ditambahkan Ganti aja. Pak, diganti Pak. Terus, Pak, mantap. terus ini kayaknya kita besok tuh bentar lagi puasa ya. Gimana ya? Saya malah bingung ya. Aduh, Ganti terawih Pak. jadwal Pak. Hah? Terawih. Ganti Iya, jadwal Pak. Iya, makanya itu kita besok rombak jadwal lagi ya. Iya, Pak. Besok, Pak, Boleh terawih, Pak. Jadwalnya. Sore aja Pak, ngabuburit. besok What? apa? Besok pas sahur aja Pak. Ganti jadwal juga. Makan Gu. Tugasnya dilonggarkan, Pak. Ya sudah, besok Habis tarawih aja, Pak. tugasnya besok nggak saya buat berat-berat kok ya. Yang simpel-simpel aja. Kita besok kita diskusikan lagi ya kalau untuk menjelang puasanya ya. Wah, saya juga lupa itu. Ternyata besok bulan apa ya? April ya? Udah puasa ternyata. April Pak. Iya Pak. Iya, tanggal 12, Pak. Tanggal 13. Oke, udah nggak apa-apa lah ya. Nanti ini kalau misalkan ada dari teman-teman yang belum bisa ngikut pada malam hari ini, boleh bisa diinfokan bisa ngikut besok ya. Kalau ada yang belum mengikut. Tapi kalau nggak ada yang ikut ya sudah nggak apa-apa. Yang penting saya sudah membuatkan 2 jadwal ya untuk malam dan paginya. Gitu ya. Iya Pak. Oke. Berarti absennya besok ya Pak? Besok saja ya. Besok saya infokan di grup semuanya ya. Siap Pak. Oke. Siap Pak, siap. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada Pak. Apa? Besok pas Ramadan kita ngabuburit kapan Pak? Nanti cari pasangan ya, kamu ya. Siap Pak. Pak, katanya. Apa lagi? Apa lagi? Yang penting enjoy Pak. Iyalah, besok buat santai aja. Nggak usah kenceng-kenceng nanti teman-teman pusing nanti. Sekarang aja udah pusing ya Pak. Tugasnya juga nggak usah berat-berat aja. Saya itu rencananya tuh pengen tak buatkan sebuah proyek kecil. Saya kan ingin saya ajarkan cara membuat apa ya istilahnya ujian aplikasi untuk ujian online. Tapi kalau saya melihat kondisinya itu kalau seperti ini kayak kalau online itu kayaknya nggak bisa, makanya ya sudah nanti saya potong aja materinya, saya buat seperti apa gitulah. Iya Pak, saya juga pusing sekali ini Pak. Ya udah, oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Pak, mau tanya Pak, Apa? ini diupload di yang lagi nggak perkuliahan hari ini? Apa? Oh ya nanti saya upload di semua tempat, nanti saya online kan ya di
nanti saya upload di YouTube, saya upload di mana, nanti yang belum jelas bisa diulang-ulang, terserah lah mau ulang-ulang sampai kapan. Oh ya Pak, siap Pak. Nanti linknya ya Pak ya di grup. Oke. Sudah? Eh, Sudah. Apa Anu lagi? Pak, coba Mas lihat di absen Pak. Itu kayaknya nggak ada orangnya Pak. Oh, Baru paling pergi. paling baru Tidur cari kali, Pak. roti, paling baru cari roti bakar itu. Oke, yuk, apa Mas. lagi ya? Mas Dwiki itu Pak, di absen Pak. Itu orangnya ditinggal bubuk. Aman. Udah nggak apa-apa lah ya. Terus Nanti, siap. kalau yang penting intinya kalau yang belum berangkat atau yang enggak yang baru disambi ngopi atau disambi apalah ya nanti bisa lihat di YouTube-nya ya. Baik Pak. Oke, ada pertanyaan lagi enggak ini? Ada? Sudah ya? Udah Pak, kayaknya sih udah Pak. Oke, kalau nggak ada perkuliahan pada malam hari ini saya tutup. Oke, sebelum kita akhiri ya, kita tutup. Mari kita akhiri dulu dengan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, selamat malam. Silakan yang mau makan. Amin, silakan amin, yang mau amin. ngopi. Yuk, saya tutup, saya close ya. Kabar Pak, ayo Pak. Sama Kabar Pak. Nah, kabarnya saya pakainya COD Call of Duty kalau mau. Ah, siap, party Ayo. games Pak. Gas Pak COD. Ya, nanti di-add ya. Gugu 25. Mau? Hah? Terima kasih. Oh. Oke, saya add ya. Beban nggak Pak? Mudik. Oke Pak.